Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rizky dari kelas 11 MIPA 2. Saya dari SMA Negeri 33 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Mari kawan-kawan kita simak video turunan fungsi aljabar. Di sini turunan fungsi aljabar dalam matematika memiliki pengertian turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Turunan fungsi juga memiliki 6 sifat. Yang pertama, Y sama dengan A, turunannya yaitu sama dengan 0. Y sama dengan AX, turunannya Y aksen sama dengan A. Y sama dengan X pangkat N, turunannya itu Y aksen N kali X pangkat N kurang 1. Dan Y sama dengan U pangkat N, di sini Y aksennya N kali U pangkat N dikurang 1 dikali U pangkat 1. Yang kelima yaitu Y sama dengan U kali V, Y aksennya yaitu U pangkat 1 dikali V ditambah U kali V pangkat 1. Yang terakhir yaitu Y sama dengan U per V, di mana Y aksennya itu U pangkat 1 dikali V dikurang U kali V pangkat 1 per V pangkat 2. Biar nggak bingung, mari kita ke contoh soal. Yang sifat pertama yaitu misalkan contoh soalnya Y sama dengan A, Y sama dengan 8, maka Y aksennya itu sama dengan 0 karena dia tidak memiliki variabel. Yang kedua itu contoh Y sama dengan 5X, Y aksennya menjadi 5 karena variabelnya itu dihilangkan. Yang ketiga itu Y sama dengan X pangkat 7, Y aksennya yaitu 7 kali X 7X pangkat 7 dikurang 1 sama dengan turunannya 7X pangkat 6. Yang keempat, Y sama dengan 4X min 2 aksen Y 4X min 2 pangkat 5, turunannya yaitu 5, 5-nya diturunin jadi 5 kali 4X min 2 pangkat 4 dikali 4 sama dengan 24X min 2 pangkat 4. Yang kelima itu Y sama dengan X per X plus 2 kuadrat kali X min 1, yaitu U sama dengan X plus 2, nilai U nya itu X plus 2 pangkat 2, yaitu U aksennya 2 dikali X plus 2 kali 1. Nilai V nya yaitu X min 1, maka V aksennya itu sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Y aksen yaitu 2 dikali X plus 2 dikali 1 dikali X min 1 plus X plus 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2X plus 2X min 1 ditambah X plus 2 pangkat 2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa X plus 2 hasilnya yaitu X plus 2 2X min 1 plus X plus 2. Dan turunan yang ke-6 yaitu Y sama dengan 3X kuadrat per 2X pangkat 5, dimana nilai U nya itu 3X per 3X pangkat 2 menjadi U aksennya itu 6X. Nilai V nya yaitu 2X pangkat 5 menjadi V aksennya 10X. Maka dapat disimpulkan Y aksen dapat didapatkan dengan nilai 6X dikali 2X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 2 dikali 10X pangkat 4 per 2X pangkat 5 dikalikan dengan pangkat 2. Maka hasilnya 2X pangkat 6 dikurang 30X pangkat 6 per 4X pangkat 10 dengan didapatkan hasil min 18X pangkat 6 per 4X pangkat 10 dengan hasil min 9 per 2X pangkat 4. Nah, di sini materi kedua yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar. Di sini aplikasi turunan fungsi aljabar juga termasuk ke dalam fungsi turunan aljabar, di mana memiliki rumus umum yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X per X dikurang X1. Nah, keterangannya di sini X1 dan Y1 itu adalah titik singgung, dan
X1 yang disebut absis dan Y1 yang disebut ordinat. Dan M disebut gradien atau bisa juga disebut sebagai Y aksen. Contoh soal yaitu di sini ada Y sama dengan X dikali X min 3 pangkat 2. Tentukan persamaan garis singgung yang berabsis 4. Jadi setiap nilai X itu diganti dengan angka 4. Di sini jawab lagi 3 per X kali X min 3. Y sama dengan X nya diganti 4. Jadi 4 dikali 4 min 3 pangkat 2. Y1 nya dapat angka 4. Dan di sini Y sama dengan X dikali X min 3 kuadrat. Y sama dengan X, karena di sini X min 3 kuadrat, jadi kita pecah menjadi 2. X dikali X min 3 dikali X min 3. Jadi Y aksen sama dengan Y X sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 9. Didapatkan hasilnya yaitu X pangkat 3 min 6X pangkat 2 ditambah 9X. Dengan sudah mendapatkan sederhana, mari kita turunkan ke Y aksen. Jadi Y aksennya didapatkan menjadi 3X kuadrat min 12X ditambah 9. Karena sudah mendapatkan titiknya 4,4, mari kita langsung saja turunkan ke Y aksen. Y aksen sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2 min 12 pangkat 4 ditambah 9. Dimana Y aksen itu 3, 4 pangkat 2 itu kan berarti 16 dikurang 48 plus 9. Jadi Y nya itu dapat nilai, Y aksennya itu dapat nilai 9 atau yang disebut dengan gradien. Maka dapat disimpulkan ke persamaannya, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y di sini Y1 sudah dapat 4, tadi kita tulis Y sama dengan 4 sama dengan M-nya itu sudah dapat 9 dari angka sini. Nah, terus di sini X-nya itu tetap ditulis dan X1-nya itu angka 4 yang tadi sudah dari soal. Nah, maka Y min 4 sama dengan 9X min 36 dikalikan pelangi, dan dapat sederhananya Y sama dengan 9X min 32. Nah, di sini di aplikasi fungsi turunan juga ada interval aplikasi fungsi turunan, di mana ada yang pertama itu ada fungsi stasioner, yang kedua ada fungsi naik, dan yang terakhir ada fungsi turun. Mari kita bahas satu persatu. Nah, fungsi stasioner yaitu memiliki persamaan dengan f aksen X sama dengan 0. Fungsi stasioner ini dibagi menjadi 3, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Maksudnya apa dari semua titik di sini? Mari kita lihat contoh soal. Di sini didapatkan tadi Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurang min 12X plus 9. Maka di sini F aksen X sama dengan 0. Nah, jadi 3X pangkat 2 dikurang 12X plus 9 sama dengan 0 per 3. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 1, X min 3 sama dengan 3. Nah, didapatkan sini X sama dengan 1 yaitu Y sama dengan yang ada X-nya itu kita ganti dengan angka nilai 1. Y sama dengan 1 dikali 1 min 1 kuadrat sama dengan 4. Maka di sini didapatkan titiknya itu 1,4. Terus di sini X sama dengan 3. Dimana yang ada X itu kita ganti nilai 3. Maka 3 dikali 3 min 3 kuadrat sama dengan 0. Maka di sini titiknya 3,0. Kenapa di sini bisa disebut dengan titik maksimum dan minimum? Karena di sini maksimum yaitu 1,4 dan di sini minimum 3,0. Maka X min 1 sama dengan 1 X min 3 kuadrat, yaitu di sini kita pecah menjadi 2, X sama dengan 3, X sama dengan 3. Di sini yang disebut dengan titik belok. Mari kita lihat grafiknya. Nah, seperti yang tadi di sini
plus, min, plus. Kenapa di sini plus? Karena diawali dengan plus. Karena di sini 3x kuadratnya itu plus, maka di sini diawali dengan plus. Jadi plus, min, plus. Nah, terus di sini titiknya itu kan tadi kan x sama dengan 1, x sama dengan 3. Ya kan? Jadi kita mulai dari kanan, di sini tulis 1 dan di sini tulis 3. Kita lihat dari grafiknya, dimulai dari kanan, dari kiri. Di sini ini titik 1, berarti karena dia puncaknya ada di atas, dia disebutnya dengan titik maksimum. Sedangkan dia puncaknya di bawah, dia disebutnya minimum. Sedangkan garis titik belok di sini dimulai dengan di sini x itu 1, x itu 3 dan x itu 3. Ada 3. Jadi dimulai dari angka positif juga, positif. Kenapa ini positif? Ya, harusnya ini positif, min positif. Karena di sininya itu dia ada titik belok, maka di sini diganti menjadi plus, disamakan dengan yang x plus 3, x plus 3-nya. Jadi titik 1 itu berada puncaknya itu di bawah, maka disebutnya minimum. Titik 2 di sini dia tidak sampai ini ya, tidak sampai terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas, jadi dia berada di tengah-tengah, makanya di sini disebutnya itu titik belok. Lalu naik lagi ke puncak, di sini baru titik maksimal. Nah, di sini tadi ada yang kedua itu fungsi naik dengan rumus f aksen x sama f aksen x lebih besar daripada 0. Nah, contoh soal kita lihat di sini, f aksen x lebih besar daripada 0. Kita pakai soalnya yang tadi ya, yaitu 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih besar daripada 0 per 3. X pangkat 2 min 4x plus 3 lebih besar daripada 0. Jadi x min 1, x min 3 bisa didapatkan dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Mari kita lihat garisnya di sini. Karena di sini 1 dan 3, maka di sini juga angka 1 dan 3. Nah, kita mulai dari positif, min, positif. Jadi di sini kita buat garis, kita arsir, dan di sini juga kita buat garis, kita arsir. Maka di sini x lebih kecil daripada 1 karena di sini itu kan min ya, jadi x itu lebih kecil daripada 1, sedangkan di sini x itu lebih besar daripada 3. Yang ketiga itu ada fungsi turunan. Fungsi turunan itu rumusnya f aksen x lebih kecil daripada 0. Di sini contoh soalnya, yaitu kita lihat dari sini aja ya. Kita ambil dari sini yaitu x kuadrat min 4x plus 3 lebih kecil daripada 0. Jadi di sini x min 1, x min 3, angkanya juga sama, x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Di sini juga kita buat plus, min, plus. Karena di sini f aksen x itu lebih kecil daripada 0, maka di sini 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3 lebih kecil daripada x. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.